Lalu bisa saja tiba-tiba rezeki dan kemewahan akan mulai hadir dan datang ke kehidupan Anda. Akan saya rangkumkan cara prakteknya agar bisa langsung Anda praktekkan besok subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Baiklah teman-teman, sudah bukan rahasia lagi jika sedekah subuh adalah salah satu amalan yang sangat disarankan. Bahkan ulama sekondang Syekh Ali Jaber pun pernah menyarankan amalan sedekah subuh ini. Namun pada faktanya masih banyak orang yang tidak bisa melaksanakan sedekah subuh tersebut dengan berbagai macam alasan. Seperti masjidnya jauh, nggak punya uang, dan lain-lain. Namun pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang masalah tidak bisa sedekah subuh karena nggak punya uang. Dan di sini saya akan memberikan dua solusi untuk Anda, yang mana jika Anda mempraktekkan dua solusi ini, maka insya Allah efeknya akan sama besar atau bahkan lebih besar dibanding sedekah subuh biasa untuk kehidupan Anda. Maka dari itu, simak terus video ini sampai habis ya. Dan jika Anda suka dengan video pembahasan rezeki seperti ini, silakan like dan subscribe channel ini agar Anda bisa selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Oke, langsung aja. Solusi yang pertama, jika Anda tidak punya uang untuk sedekah subuh adalah 1. Memberikan sedekah atau makanan pada hewan. Loh, kenapa hewan? Jadi begini teman-teman, kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Hewan juga adalah bagian dari dunia ini. Mereka juga makhluk ciptaan Allah. Karena mereka adalah makhluk ciptaan Allah, maka mereka juga pasti bisa berdoa pada Allah. Namun tentunya dengan bahasa dan cara mereka. Coba bayangkan, ketika Anda diberikan hadiah mobil oleh seseorang, apakah yang Anda rasakan? Iya, pastinya senang bukan? Bahkan saking senangnya, Anda akan bersyukur lalu mendoakan orang yang memberikan Anda mobil. Nah, begitu juga dengan hewan. Ketika Anda memberikan mereka hadiah, tentu saja mereka pasti akan senang. Dan niscaya mereka juga akan mendoakan Anda atas kebaikan Anda tersebut. Contoh di subuh hari sebelum berangkat ke masjid, Anda sempatkan memberi makan ayam dengan sisa nasi, atau Anda kasih kambing tetangga Anda selembar 2 lembar daun, atau jika di sekitar Anda tidak ada ayam dan kambing, Anda juga bisa sedekah pada semut dengan gula pasir atau sisa makanan di rumah Anda semalam. Sudah, itu saja cukup sebenarnya. Mungkin sebagian dari Anda ada yang bertanya, masa cuma sedekah pakai nasi sisa atau gula pasir sih? Sementara doa Anda pada Allah pengen punya penghasilan 100 juta per bulan, atau sementara permintaan Anda pengen punya istri cantik, dan lain-lain. Eits, jangan salah, jangan sepele teman-teman. Karena bagi Anda memang sisa makanan atau gula itu memang tidak seberapa. Tapi bagi hewan,
terutama semut misalnya, gula 1 gram saja itu sudah sangat luar biasa buat mereka. Karena bagi hewan, salah satu hal yang paling berharga dalam hidup ini adalah makanan. Ingat, hewan tidak butuh mobil. Hewan tidak butuh uang miliaran rupiah. Tapi bagi mereka, makanan sisa dari kita adalah sesuatu yang istimewa. Ingat, sesuatu yang istimewa. Jadi jangan heran jika Anda rajin sedekah makanan pada hewan, lalu bisa saja tiba-tiba rezeki dan kemewahan akan mulai hadir dan datang ke kehidupan Anda. Karena yang Anda sedekahkan tadi itu mewah bagi mereka, rezeki bagi mereka. Maka kalau balasannya adalah rezeki yang mewah juga kepada kita, dibalas Allah seperti itu sudah wajar. Dan itulah hal yang luar biasanya. Ingat. Apa yang Anda tabur, itu yang akan Anda tuai. Itu hukumnya. Makanya setiap kebaikan yang Anda taburkan dan tebarkan, maka kebaikan lebih banyak lagi akan Anda dapatkan. Gimana? Cukup masuk akal kah? Coba jawab pertanyaan saya barusan di kolom komentar ya. Baik, lanjut teman-teman. Langsung aja kita ke solusi sedekah subuh yang kedua. Yang tadi pertama pada hewan. Dan solusi yang kedua tak lain dan tak bukan adalah sedekah kepada tumbuhan. Ya, sedekah pada tumbuhan. Hal ini juga tidak bisa disepelekan karena tumbuhan juga bagian dari dunia ini dan juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada tumbuhan yang tumbuh di sekitar pekarangan rumah Anda, maka itu merupakan salah satu amanah dari Allah untuk Anda yang ditakdirkan untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Ingat, walaupun hanya sehelai rumput, itu adalah amanah yang Allah berikan untuk Anda. Karena Anda ditakdirkan sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Mulailah peduli dengan hal-hal kecil seperti ini, teman-teman. Karena mungkin rumput yang tumbuh di pekarangan Anda adalah sebuah ujian dari Allah untuk menilai apakah kamu sudah bisa diberikan amanah yang lebih besar lagi dari sehelai rumput tersebut. Contohnya amanah yang lebih besar itu seperti uang yang banyak, mobil mewah, jodoh, bahkan seorang anak atau keturunan. Kabar baiknya, sedekah subuh pada tumbuhan bisa menjadi solusi termudah bagi Anda yang saat ini tidak memiliki uang sama sekali. Karena Anda hanya butuh air saja untuk sedekah subuh pada tumbuhan. Ya, itu Anda hanya perlu menyiramkan air tersebut. Anda hanya perlu menyiramkan air tersebut pada tumbuhan yang ada di sekitar Anda. Wah, ini bagi pencinta tanaman pasti kabar gembira banget ya. Ternyata nyiram tanaman di subuh hari sebelum sholat subuh itu termasuk sedekah subuh loh. Nah, jika Anda melakukan hal itu, niscaya tumbuhan itu akan merasa sangat bahagia dan akan mendoakan Anda. Ingat, air yang Anda berikan itu adalah rezeki bagi tumbuhan. Kembali lagi, jadi sudah wajar jika balasan yang akan Anda dapatkan adalah rezeki juga. Gimana teman-teman? Mudah dipahami bukan? Oke, selanjutnya langsung aja ya. Akan saya rangkumkan
Cara prakteknya agar bisa langsung Anda praktekkan besok subuh. Saya hapus dulu ini ya. Yang pertama, saat Anda akan berangkat sholat subuh, siapkanlah gula atau makanan jika Anda mau sedekah pada semut atau hewan lainnya. Dan siapkan air jika Anda ingin sedekah subuh pada tumbuhan. Setelah itu, setelah semuanya siap, yang kedua, berikan sedekah itu sambil mendoakan hewan atau tumbuhan tersebut. Minimal, mintalah pada Allah agar memberikan keberkahan serta rezeki yang banyak untuk hewan dan tumbuhan tersebut. Nah, sudah. Setelahnya yang ketiga, yang terakhir nih. Setelahnya Anda jalan beberapa langkah menuju masjid. Lalu kembali Anda berdoa untuk diri Anda sendiri. Apapun keinginan positif Anda, baik itu minta rezeki berupa uang, kendaraan, jodoh, anak, keturunan, dan bahkan kesehatan. Karena sesungguhnya ketika Anda melangkah menuju masjid, momen itulah waktu yang mustajab agar doa Anda cepat terkabul. Jadi, bisa dibilang amalan ini seperti pepatah yang mengatakan sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Gimana? Mantap sekali bukan? Jadi besok pagi, ayo bangun subuh dan segera amalkan amalan ini. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu apa sih keinginan atau impian teman-teman saat ini? Tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti kita aminkan bersama. Karena semakin banyak yang mengaminkan, insya Allah doa dan harapan itu lebih memiliki power untuk lebih cepat terkabulnya. Baiklah teman-teman, kira-kira di pembahasan ini ada pertanyaan nggak? Kalau kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti saya bantu jawab. Baiklah teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Dan kalian bisa saksikan video seputar rezeki lainnya di Gelora Islam ya. Cek aja di koleksi video kami. Semoga video yang saya bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan banyak orang. Dan juga untuk diri saya sendiri. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.